Kenalkan Pak, nama saya Sera Sitanggang dengan NIM 11S25048. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan program Python simulasi pembagian lembar jawaban komputer praktikum 6. Nah, jadi secara garis besarnya itu kode ini melakukan tiga hal utama. Yang pertama itu simulasi proses pembagian LJK, lalu verifikasi apakah logika modelnya itu sudah benar, dan yang ketiga itu validasi apakah hasil simulasinya itu sesuai dengan nilai teoritis yang diharapkan. Nah, yang pertama di sini ada konfigurasi dan library-nya. Library yang digunakan di sini ada beberapa. Yang pertama ada Streamlit sebagai framework antarmuka web interaktif. Lalu ada NumPy untuk operasi numerik dan pembangkitan bilangan acak. Lalu Pandas untuk manipulasi data berbentuk tabel. Dan yang terakhir ada Matplotlib untuk membuat visualisasi grafiknya. Lalu ada konfigurasi halaman. Di sini menggunakan set page config untuk mengatur judul tab browsernya menjadi mode Simp6 simulasi LJK. Lalu ada menambahkan icon clipboard dan mengatur layoutnya itu menjadi wide agar kontennya itu bisa menyebar ke seluruh lebar layarnya. Lalu berikutnya ada custom CSS. Di sini ada blocks, markdown, dan unsafe low HTML yang berisi kode CSS customnya ini. Jadi CSS ini mendefinisikan kelas-kelas tampilan seperti metric card itu untuk kartu statistik bergradien biru. Lalu ada section header untuk judul bagian dengan aksen biru di kiri, serta status pass dan status fail untuk menandai hasil verifikasi dengan warna hijau atau merah. Lalu ada fungsi simulasi, yaitu bentuk pembagian si LJK-nya. Nah, jadi ini menerima 4 parameter si simulasi pembagian LJK. Yang pertama ada N, yaitu jumlah mahasiswa, lalu ada minimum durasi, maksimum durasi, sebagai batas atas dan bawah, durasi pelayanan dalam menit, serta sheet untuk memastikan hasil acak agar bisa direproduksi. Pembagian durasi acak. Eh, Pertama kita set seed jika diberikan menggunakan n per random seed. Lalu kita bangkitkan array durasi sebanyak n nilai menggunakan n per random uniform antara minimum durasi dan maksimum durasinya. Distribusi uniform dipilih karena kita mengasumsikan bahwa setiap mahasiswanya itu membutuhkan waktu yang sama, kemungkinannya di rentang tersebut. Lalu di sini ada loop. Loop for dari i sama dengan 0 sampai n1. Untuk mahasiswa pertama, waktu mulai adalah 0. Untuk mahasiswa berikutnya, waktu mulainya itu sama dengan waktu selesai mahasiswa sebelumnya. Jadi ini merepresentasikan sistem antrian single server atau nggak ada yang dilayani secara bersamaan. Lalu waktu selesai tiap mahasiswa itu dihitung sebagai waktu mulai ditambah durasinya. Lalu fungsinya ini bakal mengembalikan sebuah dictionary berisi total waktu, yaitu waktu selesai mahasiswa terakhir, rata-rata yaitu rata-rata durasi, dan array durasi mentah dan sebuah data frame pandas berisi detail tiap mahasiswa lengkap dengan kolom mahasiswa, durasi, mulai dan selesai dalam satuan menitnya. Lalu eh, fungsi verifikasi. Jadi fungsi verifikasi di sini itu untuk memastikan bahwa implementasi kodenya itu udah sesuai dengan logika desain modelnya. Ini berbeda dengan validasi. Kalau verifikasi bertanya apakah modelnya dibangun dengan benar, sedangkan validasi itu bertanya apakah modelnya udah merepresentasikan realitas. Di sini ada 5 pengecekan verifikasi yang dilakukan. Yang pertama, apakah semua nilai durasi berada dalam rentang uniform yang ditentukan? Kedua, apakah waktu mulai mahasiswa ke I sama dengan waktu selesai mahasiswa ke I yang pertama atau disebut dengan kontinuitas waktu? Yang ketiga, apakah waktu selesai sama dengan waktu mulai ditambah durasi? Empat, apakah total waktu simulasi sama dengan waktu selesai mahasiswa terakhir? Dan yang terakhir, apakah tidak ada dua mahasiswa yang dilayani secara bersamaan? Lalu di sini ada toleransi floating point. Perhatikan bahwa semua perbandingan angka itu menggunakan toleransi 1 sampai 9 atau 1/10 pangkat 9.
Ini penting karena komputer itu menyimpan bilangan desimal dengan keterbatasan presisi. Dua angka yang secara matematis sama bisa berbeda sangat kecil saat dihitung dengan komputer, sehingga tidak bisa langsung dibandingkan dengan tanda sama dengan. Lalu output verifikasinya ini akan mengembalikan list berisi pasangan label dan hasil boolean true atau false untuk tiap pengecekannya. Hasilnya kemudian ditampilkan di antarmuka dengan ikon centang hijau jika lulus, atau silang merah jika gagal. Lalu masuk ke sidebar parameter. Nah, Streamlit sini menyediakan komponen sidebar untuk menempatkan kontrol di panel kiri. Di sini kita punya slider jumlah mahasiswa N dari 5 sampai 100, dua input angka untuk minimum dan maksimum, dan durasi input seatnya, dan slide jumlah untuk simulasi multirun. Nah, di sini juga ada validasi jika minimumnya itu lebih besar atau sama dengan maksimumnya, maka programnya itu akan menampilkan pesan error dan berhenti menggunakan stop. Yang tab yang pertama di sini ada hasil simulasi. Nah, jadi di sini menampilkan 4 parameter utama: total waktu simulasi, total teoritis yang dihitung dari N dikali E dikali T, rata-rata durasi per mahasiswa, dan error relatif dalam persennya. Di bawahnya di sini ada grafik matplotlib, yaitu baca basi tiap mahasiswa dan histogram distribusi durasinya. Jadi keduanya ini dilengkapi garis referensi rata-rata simulasi dan nilai teoritisnya atau ET. Lalu tab yang kedua ada verifikasi. Tab yang kedua ini menampilkan hasil dari fungsi verifikasi model yang sudah kita bahas tadi. Jadi tiap pengecekannya itu ditampilkan dalam satu baris dengan ikon, status pass atau fail, dan label deskriptifnya. Di bawahnya ada tabel ringkasan logika model yang menjelaskan asumsi-asumsi dasar sistemnya. Lalu tab yang ketiga ada validasi. Ini mencakup 4 jenis validasi. Ada face validity untuk mengecek apakah total waktu masuk dalam rentang logis N kali minimum sampai N kali max-nya. Lalu ada perbandingan teoritis mengecek error relatif terhadap N dikali ET-nya. Dan ada behavior validation untuk mensimulasikan skenario perubahan parameter dan melihat apakah respon modelnya itu sesuai dengan intuisinya. Lalu di sini ada uh, sensitivity analysis untuk mengukur seberapa sensitif model terhadap pergeseran parameter distribusinya. Dan di sini ada tab multirun. Ini untuk menjalankan simulasi secara berulang kali. Default ada 500 kali dengan seat berbeda tiap run ini. Jadi ini menghasilkan distribusi total waktu yang kemudian dianalisis secara statistik. Kita hitung mean-nya, standar deviasi, dan confidence interval 95% menggunakan NP persentil dengan persentil 2,5 dan 97,5. Lalu ada validasi statistik multirun. Programnya akan mengecek apakah nilai teoritis N dikali ET-nya berada di dalam confidence interval tersebut. Jika iya, berarti modelnya itu secara statistik valid. Ada juga grafik kumulatif mean yang menunjukkan konvergensi. Semakin banyak run-nya, maka semakin stabil rata-ratanya mendekati nilai teoritis. Ini merupakan demonstrasi visual dari hukum bilangan besar. Lalu tab yang kelima itu ada data detail. Jadi ini akan menampilkan data frame berisi semua mahasiswa dalam tabel interaktif Streamlit-nya dengan tinggi 450 pixel. Ada tombol download CSV yang menggunakan download button untuk mengekspor data, dan tabel statistik deskriptif yang merangkum distribusi durasi dengan nilai minimum, maksimum, min, standar deviasi, dan kuartilnya. Jadi, kode ini merupakan contoh lengkap simulasi berbasis distribusi probabilistik menggunakan pendekatan event-driven sederhana. Dengan distribusi uniform untuk durasi dan sistem antrian first come, first serve, program berhasil mensimulasikan proses nyata saat pembagian lembar jawaban di ruang ujian. Jadi di sini ada beberapa konsep penting. Yang pertama, distribusi uniform dan nilai ekspektasinya sama dengan setengah jumlah minimum dan maksimum.
Kedua, antriannya berurutan tanpa paralel sebagai model single server QW. Ketiga, verifikasi model dengan pengecekan logika matematis. Empat, validasi model dengan perbandingan teoritis, behavior test, dan analisis multirunnya. Lalu yang terakhir, pentingnya toleransi floating point dalam perhitungan numerik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.